Halo guys, balik lagi sama gue Nando di Sobat Mobil TV. Kemarin itu kan saya udah bahas mobil listrik yang biasa kita masuk ya, Hyundai Kona, temen-temen tahu. Nah kemarin itu kan saya mau spill mobil yang satu lagi, kita juga ada ya, listrik juga, mereknya juga sama. Nah seperti apa mobilnya nih? Nah ini dia nih guys, kita langsung coba cek aja ya. Dan kita ada dua tipe ya, ada dua tipe. Jadi langsung aja kita bahas perbedaannya apa aja sih antara dua tipe itu. Let's go. Nah ini dia guys, jadi ini adalah Hyundai Ioniq tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi sebenarnya seangkatan sama Kona nih. Kemarin kan saya udah videoin Kona. Sebenarnya basicnya kayaknya kurang lebih sama ya. Dia masih sama. Nah, ini dia nih mobilnya. Jadi bisa dibilang modelnya itu kalau di SNK memang tertulisnya sih dia sedan, tapi kalau teman-teman mungkin inget sama Civic ya, Civic itu kan dia agak seperti ini ya. Ya, dia seri yang kayak gini tuh namanya dia hatchback ya. Ada yang bilang sih ini tipenya Ioniq hatchback karena dia ada kaca lagi nih. Ini ada kaca lagi. Jadi dia nih tinggi ya. Kalau sedan itu kan mestinya dia landainya terus rendah ya. Ini dia tinggi dan seperti kepotong ya. Seperti kayak Civic. Buntutnya jadi nggak gitu panjang ya. Tapi kalau di SNK sih bilangnya sih sedan ya. Elektrik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini kayaknya bikinannya dan mungkin ada sharing part juga sama si Kona ya, karena tahunnya juga sama. Yang membedakan tuh range-nya ya, range dari si mobilnya. Jadi bedanya apa sih? Kalau ini dia dulunya itu Kona itu dia ada yang bensin ya, yang sekarang juga ya, kayaknya dijual ya, yang CKD juga ada yang bensin. Nah kalau ini si Ioniq yang ini dia benar-benar dari awal full elektrik ya. Dan perbedaannya apa sih dengan Kona? Nah kalau ini dia range-nya sampai 378 ya, 378. Yang mana sih kalau ini kan 345 ya, lebih gede yang si Ioniq ini ya. Karena ruang baterainya mungkin karena dari awal sudah dirancang listrik, jadi ya seperti itu. Cuma kan kalau Kona kan dia ada dua versi, jadi mungkin space-nya agak terbatas ya kalau Kona. Nah ini yang tipe signature ya guys. Dari luar sih nggak kelihatan bedanya ya. Nah perbedaannya adalah yang paling ketara dari tampangan nih. Ada yang bisa nebak perbedaannya di mana? Ya, di lampu guys. Jadi lampunya beda ya. Ini tipe Prime itu dia agak di bawah. Dia masih pakai dia ada ininya ya, Proji, cuman masih halogen lampunya. Jadi masih kuning. Nggak ada DRL-nya di bawah ya. Nah, kalau ini dia lampu jauhnya juga dimnya juga dia biasa ya, bohlam, sennya juga bohlam. Jadi yang bagian head utamanya ini dia belum ada yang LED. Cuman di bawahnya aja DRL. Grill masih sama. Nah kalau tipe Prime nih dia kayak cakaran gitu ya. Jadi ini ada DRL juga di atas dan nyambung nih ke sini nih. Dia sudah LED nih kayak Honda Civic ya. Jadi dia LED proyek reflektor gitu ya. Sennya tapi dia belum LED. Nah kalau di bagian atas dia pasti ada sunroof ya, sama-sama ada oh yang ini nggak ada nih guys, ini nggak ada ya, nggak ada sunroof tipe Prime. Kita coba masuk ya. Nah ini tipe Prime, tipe terendahnya ya dari si Ioniq. Jadi seperti ini ya, ini Ioniq yang generasi pertama ya, sebelum hadirnya Ioniq 5, terus Ioniq 6. Nah ini pertama kali ya Ioniq tuh
divisinya si listrik dari si Hyundai itu mobilnya pertama ini ya guys, gitu. Kalau kalian familiar sama Kona, kurang lebih buat quality dan lain-lainnya masih sama kayak Kona. Menurut saya sama ya. Cuman dia ada yang berbeda. Jadi dia kalau ini di tipe Prime ini dia memang nggak ada LED. Cuman kalau kalian kepilih yang signature, di sini dia ada ini ya, ambient light warna biru. Karena ini Prime dia nggak ada ya, cuman kalau untuk konektivitas sama ini dia sama. Nah, interface-nya ini masih yang lama nih, karena ini 2020, jadi dia masih tampilannya mirip-mirip Android yang zaman Jelly Bean ya, saya ngeliatnya ya. Kalau ada yang tahu dan pernah pakai Android Jelly Bean, interface-nya mirip ya, agak lebih full bercolor, tapi dia warnanya warna-warna kalem ya. Tapi dia sudah Android Auto dan Apple CarPlay ya, biarpun tipe Prime dan tahunnya 2020. Di bawah ada soket 12 volt 180 watt. Di USB ada soket lighter, sorry, ini nggak ada tutupannya. Kuncinya kalian kenal lah ya, ini mirip-mirip kuncinya si Stargazer. Stargazer masih pakai ya ini ya. Ternyata Ioniq, kayaknya ternyata dari Ioniq guys. Nah, shiftingnya ini juga sama, masih mirip. Ya penempatannya doang sama model yang beda, cuman kalau pengoperasiannya mirip kayak di Kona ya. Start stop di sini, dan ini dia ada kayak sandarannya ya, kayak mirip Mercy ya. Nah, karena ini tipe yang biasa Prime, jadi dia ini cuman ada heated seat doang, pendinginnya nggak ada. Cuma kalau untuk kamera, oh dia nggak ada guys, jadi dia kamera mundur tapi masih ada ya kamera mundur nih, saya coba. Nah, masih dapat ya. Nah, remnya juga dia EPB ya, electric parking brake. Di sini ada drive mode, kalian bisa pilih ya sama kayak Kona ya. Ada 3, ada yang sport, ada yang eco jadi hijau, nah yang normal yang biru, yang biasa. Dan satu lagi nih guys, jadi kalau tipe Prime ini dia nggak ada ini ya, nggak ada buat tempat wireless charging. Karena kalau tipe signature dia ada ya guys. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini dia cuman konsol biasa ya buat naruh kunci atau segala macam. Cuman dia bagus ya, ada karetnya ya, jadi dia kalau kalian taruh koin nggak berisik ya. Nice. Ini black piano ya. Jadi di sini nih gede ya, kalian buat naruh apa segala macem, barang-barang besar pun lumayan muat ya di tengah sini. Kalau Kona itu kan dia melayang ya di bawah. Kulit dia biarpun Prime tapi sudah kulit, ini lumayan oke ya. Dan sampai ke door trim juga dia empuk ya, empuk. Kaca kiri kanan supir udah all auto, tapi kalau yang belakang dia masih yang biasa. Ini konfigurasi tempat duduknya juga mirip kayak Kona. Dan karena tipe Prime, lampunya masih yang kuning ya, lampu interiornya masih yang kuning ya, itu teman-teman bisa ganti sih. Dan spion dimming dia nggak ada, jadi ini spionnya yang yang biasa ya, yang biasa tuh. Kacamata masih ada ya, ini masih oke ya, masih sama ya. Jadi cuman di spion ini, spion tengah dia nggak ada ambient light. Ini dia nggak ada apa, cooling seat nggak ada. Sama dia ini tidak ada. Nih, biasa di spion ada nih. Jadi dia biasa kan ada lane keeping assist ya, atau itu ya, blind spot monitoring. Nah, ini dia nggak ada. Jadi dia kayak kita tuh untuk radar-radar hitungnya nggak ada ya. Cuman untuk cruise control masih ada. Cruise control masih ada. Kalau untuk fitur di sininya masih lengkap ya. Masih lengkap. Dan satu lagi, karena ini biasanya kalau yang signature itu dia ada memory seat. Ini dia nggak ada memory seat. Jadi ini cuman kayak dummy. Ini buat ini ya, apa, treble-nya ya, suara. Kalau suara sih dia masih sama kurang lebih. AC juga dia sudah climate control.
Ya mirip lagi kayak di Kona, bisa ada pengaturan driver only, jadi AC-nya bisa fokus ke teman-teman nih kalau mau nyetir sendiri. Jadi AC-nya ke teman-teman semua nih dinginnya. Gitu. Dashboard empuk ya. Cuman ini ada plastik ya. Nah HUD dia nggak ada ya guys. Kalau Ioniq ini dia nggak ada HUD. Kalau Kona dia ada HUD ya, yang bisa diaktifin. Gitu guys. Dan satu lagi, kalau tipe bawah biasanya pasti gini nih, dia masih yang engkol ya untuk pengaturan kursinya. Jadi dia masih yang manual, masih yang biasa. Gitu guys. Oke, kita lanjut ke mobil yang Hyundai Kona. Kona lagi. Nih, si Ioniq yang... Nah iya guys, untuk di bagian belakang dia kurang lebih sama ya, hampir sama. Lampu sudah LED, masih sama. Ya masih sama. Nah ini yang signature, kita coba masuk ya. Oh ya, dia sama-sama sudah keyless ya, karena kuncinya juga sama. Nah ini yang signature. Jadi signature itu tipe yang paling tinggi. Kona ini juga signature ya guys. Oh ya, untuk range-nya dia masih sama. Oh, jadi gini guys. Jadi perbedaannya ada di range-nya juga ya. Kalau yang di sana itu dia sampai 378. Kalau ini 384 km ya. Kalian bisa lihat nih dari sini. Saya cek yang di Prime itu dia di 378. Kalau ini dia di 384 ya. Kalau full 100% baterainya. Ini posisi baterai lagi di mana nih? 59%. Jadi ada beda di range-nya juga ya, selain di tipenya dan lain-lain. Nah, karena ini signature, kita coba bedah ya. Seperti tadi, kalau kalian nyalain lampu besar, ini dia ada ambient light warna biru, kalian bisa lihat ya. Kalau di Prime nggak ada nih guys. Dan ini lengkap nih di tengah nih, tombolnya banyak nih. Jadi cuman paling ini nggak ada ya. Kalau ini tadi ada. Nah kalau ini dia ada ventilated seat, mirip di Kona, ventilated seat untuk yang cooling sama yang head. Jadi yang panas nih yang dingin, kiri kanan ya. Dan tadi saya bilang ini dia sudah elektrik ya. Ada pengaturan lumbar supportnya juga. Cuman kalau untuk di bagian penumpang depan belum bisa ya, yang sebelah kiri ini. Dia masih manual, maju mundurnya masih manual ya. Nah karena ini 2021, perbedaannya ada di OS si ininya ya. Tampilannya sudah mirip kayak Kona, karena kan dia ini 2021 ya, jadi sudah setema ya. Pengaturannya segala macam juga mirip. Jadi mirip-mirip nih. Kalau buat dashboard masih sama ya. Sama yang tadi juga plastik. Sama, dia belum ada HUD. Dan ini dia ada blind spot monitoring. Sorry. Kalian bisa aktifin dan nih kalian bisa lihat di spionnya. Nah, ada indikatornya ya. Kalau yang Prime dia nggak ada. Dan spion ini dia auto dimming nih. Auto dimming ya guys. Cuman memang dia belum frameless, tapi dia sudah auto dimming. Dan ininya juga sama kayak Kona, sudah LED putih. Dan ini ada sunroof. Ada sunroof ya. Persis mirip banget kayak Kona. Cuma kalau yang Prime memang dia nggak ada ya. Kalian bisa buka ininya, partisinya. Jadi kalau mau bikin kabin terang. Cuman saran saya ini harus pakai ini lagi ya, kaca film biar nggak panas. Sun visor masih sama. Itu aja sih guys. Adaptive cruise control juga sama. Pengaturannya sama ya, setir juga sama, masih kulit, bangku juga masih sama, perforated kulit. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Dan kalau Kona kan memang belakang nggak ada AC, ini di belakangnya dia ada AC guys. Gitu. Kita coba ke bagian belakang ya. Nah ini dia bagian belakangnya.
Kita coba apakah lebih sempit dibanding Kona. Karena kalau Kona itu saya bilang mirip-mirip kayak Jazz ya, Jazz yang terakhir dijual di Indonesia. Cuman kalau yang ini Ioniq oke juga sih. Ini saya 170. Ini posisi saya bawa mobilnya ya. Di bawahnya nih dia mending nih guys. Kalau Kona kan dia nggak ada ruang lagi ya buat kolongnya ya, buat masuk kaki. Ini masih bisa. Dan ini dia ada AC. Ada AC guys. Ya memang dia ngikutin yang depan ya. Ini kayak ciri khasnya sedan, memang biasa suka ada kayak gini ya. Kalau Kona kan nggak ada ya. Jadi ini yang kabin yang kedua ini, baris kedua ya lumayan nggak kepanasan ya. Kalau sisanya sih masih sama ya Kona. Nah ini ada cup holder, dia nggak ada tutupnya ya. Kalau teman-teman mungkin ngerasa pengen yang agak lebih proper buat 4 penumpang, mungkin bisa pilih yang Ioniq yang sedan. Yang sedan ini ya guys. Ini lumayan lebih proper ya kalau yang ini. Atau mungkin yang keluarga kecil yang mungkin agak pergi jauh. Kalau untuk ground clearance memang dia standar ya kayak sedan biasa, cuman dia nggak terlalu pendek. Masih so far masih so good ya, masih lumayan ya. Belakang juga masih ada empuk-empuknya ya, cuman yang atasnya dia ada plastik, bawahnya tapi empuk ya gitu guys. Untuk kaca dia belum yang auto, cuman di bagian depan. Jadi oke ya. Jadi teman-teman sekarang di bermobil ada 2 pilihan untuk listrik. Mau yang lebih lega buat bawa banyak ya, proper 4 orang ya, ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau buat yang daily, kalian bisa pilih Kona guys. Dan untuk yang Ioniq ini pun juga kita ada 2 pilihan ya. Jadi langsung mampir aja buat lihat unitnya. Kalau mau cek lebih lengkap ya, bisa langsung mampir. Oh ya nih dia ada si memory seatnya ya. Jadi dia di samping door handle-nya ya, handle pembuka pintunya ada 2 ya. Dia ada 2 memori. Jadi masih oke ya. Kalau Kona nggak ada ya guys. Kona dia nggak ada memory seat. Jadi cuman ada di Ioniq nih ya. Oke, sekian dulu guys. Terima kasih sudah nonton. Sorry kalau mungkin masih ada kurang-kurang atau mungkin ada yang salah informasi. Teman-teman bisa komen buat saling sharing info ya. Yang mungkin ada yang udah pakai mobil-mobil ini nih dan yang coba, atau yang lagi pengen coba. Nih kita lagi ada ya stoknya, lagi lumayan banyak. Ada 2 tipe. Ini ada yang Prime 2020, ada yang Signature 2021. 2021 ini agak mirip-mirip kayak Kona ya. Gitu guys. Kalau mau Kona kita juga ada ya, ada satu masuk guys. Kilometer ini semua low ya, yang listrik. Jadi buat tanya-tanya bisa langsung ke nomor WA di sini guys. Aduh sorry ya, panas banget. Oke, ditunggu konten selanjutnya ya guys. Bye bye. Peace. Oh ya, untuk harga nanti ditunggu ya. Harga sih kisarannya di bawah 300 jutaan guys. Untuk si listrik ini ya semuanya. Jadi langsung aja ya japri ya kalau buat lengkapnya. Bye bye. Peace.